Ada dua kabar baik dari Mitsubishi X-Force. Yang pertama, infonya dia dalam waktu dekat akan keluar versi hybridnya. Kabar kedua, tentunya model lamanya diskonnya besar-besaran. Contohnya mobil Mitsubishi X-Force yang di belakang kita ini, tipe Ultimate Dimension. Ini bisa dimiliki dengan harga mulai dari 300 jutaan aja. Seperti apa kekurangan dan kelebihan mobil ini? Kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Mitsubishi X-Force ya, yang mungkin teman-teman sudah dengar juga kalau info-info isu-isunya akan keluar model barunya yang pakai mesin hybrid ya. Sehingga mobil yang model lamanya tentunya ini akan diskon gede-gedean gitu ya. Di antaranya mobil yang satu ini dari harga 429 jutaan, ini bisa teman-teman miliki hanya sekitar 350 jutaan aja. Ini sangat luar biasa sekali, bahkan harganya itu mirip kayak mobil-mobil SUV entry level gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen beli mobil SUV yang entry level gitu, coba aja lirik yang satu ini dulu gitu ya, karena tentunya memiliki kelas yang lebih besar, dimensi yang lebih lega gitu ya, dan juga fitur-fitur yang tentunya lebih lengkap. Nah, seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, dan pada video kali ini kita juga akan membongkar apa saja kekurangan dan kelebihan dari Mitsubishi X-Force. Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Antik dari Mitsubishi Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi, silahkan hubungin Antik di 0813 1946 9358. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Mitsubishi Fatmawati yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati nomor 58 sampai 60 Jakarta Selatan. Patokannya dari lampu merah Fatmawati 500 meter ke arah Blok M atau di sebelah Total Buah. Selain melayani pembelian mobil Mitsubishi baru, kami juga melayani untuk servis dan pembelian spare part. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa langsung datang ke dealer kami. Atau hubungin Antik terlebih dahulu, nanti akan Antik bantu untuk booking servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi yang baru, Antik sudah siapkan banyak sekali promo menarik. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Mitsubishi, baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta rupiah, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga masih punya stok NIK 2025 yang jika Bapak Ibu berminat, kami bisa tambahkan diskon dan promo-promo lainnya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Antik, Mitsubishi X-Force, DP-nya mulai 5 jutaan saja. Lalu ada Mitsubishi Xpander, DP mulai dari 20 jutaan, Xpander Cross DP mulai dari 30 jutaan, dan Pajero Sport DP mulai dari 70 jutaan. Dan terakhir untuk mobil terbaru kita, Mitsubishi Destinator, DP mulai dari 50 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1-3 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 4 tahun sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal dan sisanya dibayar di tahun depan. Setelah Bapak Ibu menikmati mobilnya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga punya program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Mitsubishi baru, silahkan hubungin Antik saja.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa servis oli spare part selama 4 tahun atau 60.000 kilometer. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Mitsubishi barunya karena kami sudah gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu, setiap pembelian mobil Mitsubishi melalui Antik, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, silakan hubungin Antik, nanti akan Antik siapkan mobil test drive-nya. Dan jika Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, kirimkan alamat, nanti Antik bawakan mobil test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungin Antik ya. Jangan membeli mobil Mitsubishi sebelum mendapat penawaran terbaik dari Antik. Ingat Mitsubishi, ingat Antik ya. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Anti, salah satu sales marketing dari Mitsubishi Sun Motor Fatmawati. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi nanti bisa konsultasi langsung sama Kak Anti. Nomornya sudah kita taruh di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk Mitsubishi X-Force sebelum diskonnya ya. Dan kita juga lampirkan beberapa harga kompetitor untuk memudahkan teman-teman membandingkan nih mobil-mobil yang cocok dengan budget teman-teman ya. Oke, kita langsung bongkar ya, apa saja kekurangan dan kelebihan dari Mitsubishi New X-Force yang tipe Ultimate Dimension yang merupakan tipe terlengkap. Kita lihat ya, kelebihan dari Mitsubishi X-Force yang saya suka itu dari desainnya sendiri. Dia memiliki desain yang cukup futuristik ya. Jadi kelihatan atraktif, berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya. Dari depan, samping, belakang, itu semuanya overall kelihatan sangat futuristik. Sehingga mobil ini tuh tampak kelihatan sporty dan kelihatan agresif gitu ya. Kemudian salah satu kelebihan yang lain, lampu-lampunya juga atraktif. Di mana sudah dilengkapi dengan lampu DRL, ini dia membentuk T-shape ya, sudah LED, lampu senjanya juga LED, bahkan dia untuk lampu sennya juga atraktif juga sudah LED, lampu utamanya sudah LED proyektor juga, dan dia juga dilengkapi dengan lampu fog lamp di kanan kirinya yang sudah pakai lampu LED juga. Lalu kelebihan yang lain, tentunya karena ini tipe terlengkapnya sudah dilengkapi dengan ADAS, atau istilah di Mitsubishi-nya disebut Dimension. Di antaranya ada Adaptive Cruise Control, jadi teman-teman ketika aktifkan cruise controlnya, seandainya ada kendaraan di depan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatannya secara otomatis untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Selain itu dilengkapi juga dengan Forward Collision Mitigation System yang bisa melakukan pengereman otomatis. Seandainya ada objek di depan, driver tidak menginjak rem, dia akan melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring untuk memberikan peringatan ketika ada kendaraan-kendaraan dari area blind spot supaya kita nggak langsung cross gitu ya, kanan kiri. Kemudian juga ada Rear Cross Traffic Alert. Jadi pada saat teman-teman mau mundur, seandainya ada objek melintas di belakang, dia juga akan memberikan peringatan. Lalu dilengkapi juga dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain sehingga akan lebih aman ketika kita berkendara di malam hari. Lalu dilengkapi juga dengan lead car departure notification. Jadi pada saat kita berhenti di lampu merah, seandainya kendaraan di depan sudah melaju karena lampu hijau, dia akan memberikan notif supaya kita langsung melaju juga. Jadi dengan fitur-fitur ADAS ini tentunya berkendara dengan Mitsubishi X-Force tipe terlengkap ini tentunya juga sudah cukup aman gitu ya, walaupun kekurangannya sekarang ya, dia tidak ada kamera depan ya, untuk mobil sekelas ini, untuk X-Force tidak ada kamera depan, dan untuk ADAS-nya juga tidak ada lane keeping assist ataupun lane following assist. Jadi itu kekurangan di Mitsubishi X-Force untuk eksterior di bagian depannya. Untuk mesinnya, mobil ini dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Mayfac yang memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Jadi untuk di bagian mesin sebenarnya cukup worth it juga gitu ya, untuk mobil di kelas ini sudah pakai mesin 1500 cc dengan tenaga yang sebenarnya cukup untuk mobil ini dipakai harian ya. Kemudian untuk di kap mesinnya juga kelebihannya sudah dilengkapi dengan peredam
Dan untuk Mitsubishi X-Force ini, dia berpenggerak roda depannya. Tentunya dia akan memberikan kenyamanan yang lebih gitu ya. Kalau mobil berpenggerak roda depan biasanya lebih nyaman, lebih stabil gitu ya dibandingkan mobil penggerak roda belakang. Tapi kekurangannya biasanya ketika dipakai di tanjakan sedikit kurang kuat gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk kelebihan dan kekurangan dari eksterior sampingnya ya. Untuk kelebihannya sendiri, velgnya cukup besar. Dia pakai R18 bahkan two-tone polish jadi kelihatan sporty dengan profil ban di 225/50 yang sudah dilengkapi juga dengan rem cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, start assist, bahkan ada active yaw control juga supaya ketika kita lagi manuver di tikungan gitu ya, dia akan stabil mengurangi oversteer dan understeer. Ada over fender juga yang cukup lebar, ini seolah menyambung sampai ke belakang, ini juga salah satu kelebihannya sehingga tampilannya kelihatan sporty juga dari samping. Kemudian kelebihan yang lain untuk spionnya juga di sini sudah ada lampu sennya, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis, sudah auto folding juga. Kemudian di atas juga ada roof rail kanan kiri ya. Ini di finishing warna hitam glossy karena atapnya adalah yang two tone seperti ini. Jadi akan menambah kesan yang sporty dan juga kelihatan maco. Door handle-nya di sini juga sudah ada tombol smart entry-nya juga ya karena kuncinya sudah keyless. Bahkan untuk pengereman di roda belakangnya pun juga sudah pakai rem yang cakram. Cuman untuk kekurangannya dari samping yang mungkin diminati sama teman-teman itu sayangnya tidak dikasih talang air gitu ya. Jadi teman-teman harus nambah sendiri kalau misalkan pengen dapat talang air. Plus untuk spionnya juga dia tidak ada kamera tadi ya karena memang belum dilengkapi dengan kamera 360. Tapi secara overall tampilan X-Force dari eksterior sampingnya pun juga kelihatan futuristik, modern dan kelihatan sporty. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Untuk kelebihannya, antenanya cukup modern ya dan kelihatan sporty karena sudah pakai shark fin antena warna hitam glossy, bahkan mendapatkan roof spoiler juga yang tampilannya sporty lengkap dengan head mount stop lamp di tengahnya. Ini sudah LED semuanya. Kacanya pun sudah pakai yang anti-embun, bahkan dilengkapi dengan wiper belakang. Ada kamera belakang juga dan ada 4 titik parkir sensor untuk keamanan belakangnya ya selain ada kamera. Dan dia juga dilengkapi dengan 2 lampu reflektor di kanan kirinya. Dan untuk lampunya ini juga cukup atraktif, modelnya juga T-shape kayak mirroring depannya gitu ya. Ini sudah LED semuanya baik untuk lampu malam, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya. Jadi kalau dicari kekurangan di bagian belakangnya ini hampir tidak ada sebenarnya gitu ya. Karena secara desain pun terlihat sangat futuristik dan sporty juga. Cuman kalau dicari kekurangannya paling lampu sen dan lampu mundurnya agak kecil aja. Untuk kuncinya ini juga cukup menarik ya, kelebihannya sudah keyless atau smart key, tidak hanya untuk membuka kunci atau menutup kuncinya aja, tapi ini juga ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya sudah power tailgate atau sudah elektrik, jadi cukup lengkap. Kemudian di belakangnya juga ada logo Mitsubishi-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kunci ataupun buka kuncinya nggak perlu ngeluarin kunci, cukup kita tekan tombol yang ada di door handle, maka spionnya juga langsung terlipat otomatis ya, karena kelebihannya sudah auto folding juga tadi ya, dan saat kita unlock, dia akan membuka otomatis juga. Cuman ada sedikit kekurangan yaitu tidak bisa hidupkan mesin dari remote-nya aja paling ya. Jadi itu tetap ada kekurangannya. Oke, kita sekarang bongkar interior dalamnya. Untuk door trim depan dari Mitsubishi New X-Force yang tipe Ultimate Dimension ini dari atas sampai bawah dia di finishing warna hitam ya. Dan salah satu kelebihannya dia sudah ada lapisan soft touch di bagian armrestnya, ada laci, kemudian tombol-tombol power window-nya lengkap untuk mengatur spion juga termasuk melipat, ada tombol central lock-nya di sini, plus masih ada tombol untuk central lock manual di sini juga ya. Kemudian ada aksen warna chrome juga untuk door handle-nya dan di bawah ada laci, kemudian ada cup holder, lacinya juga cukup besar. Bahkan untuk speakernya sudah pakai merek Yamaha ya, salah satu merek premium juga. Ini salah satu kelebihannya juga. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam nuansa dashboardnya ini juga menjadi salah satu kelebihan ya, cukup kelihatan modern dan tentunya juga kelihatan mewah dengan lapisan soft touch juga di bagian tengahnya yang perpadu dengan warna-warna satis chrome ya untuk kisi-kisinya ini sehingga tampak kelihatan elegan. Di bagian kanan juga ada Twitternya juga, kemudian di bawah sini ada tombol untuk manual leveling, untuk membuka bagasinya juga bisa elektrik. Untuk bajoknya juga sudah full dilapis kulit gitu ya. Tentunya ini juga salah satu kelebihannya, bahkan dilengkapi dengan airbag juga untuk di bagian jok depannya kanan kiri ini ya.
Setirnya juga sudah dilapis kulit ya, ada aksen-aksen chrome-nya, ada airbag di tengahnya, kemudian ada tombol untuk pengaturan adaptive cruise control-nya juga di bagian kanan, lengkap dengan ngangkat telepon. Di kiri juga ada untuk pengaturan audio, lengkap dengan pengaturan MID-nya juga ya. Dan setirnya ini dia juga bisa diatur ya, jadi sudah bisa naik turun ataupun maju mundur. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Kemudian di belakang setir sebelah kanannya dia saklar-saklarnya juga lengkap, ada fog lamp-nya, bahkan ada pilihan autonya juga. Dan untuk pengaturan wipernya selain sudah intermittent juga sudah auto juga nih. Jadi banyak kelebihan. Dan untuk hidupkan mesin, teman-teman nggak perlu colok-colok juga ya, karena sudah keyless tadi. Jadi cukup injak rem dan tekan tombol yang ada di tengah ini aja. Oke, dan kita lihat ya speedometernya tadi ya, cukup atraktif untuk layar openingnya. Jadi tentunya ini salah satu kelebihannya juga, dan tentunya sudah pakai layar digital. Kelebihan yang lain, audionya juga cukup besar, 12,3 in. Modelnya juga kelihatan modern ya, floating, dan ini framenya seolah-olah menyambung sampai ke atas speedometernya. Dan fitur-fiturnya pun juga lengkap ya. Dia juga ada tachometer yang mungkin nggak ditemukan di mobil-mobil lain gitu ya, yang jarang sekali ada gitu ya. Jadi dari lokasi, titik koordinat, kemudian kemiringan dari medan teman-teman yang lalui, itu semuanya bisa di sini. Bahkan di sini juga dia ada driving score gitu ya. Walaupun ini nggak terlalu penting, tapi dengan adanya fitur ini juga akan menarik gitu ya. Jadi membedakan dari mobil-mobil yang lain. Jadi teman-teman akan bisa melihat seberapa baik teman-teman nyetir itu gitu ya. Nanti dia kendaraannya akan memberikan penilaian gitu. Ini jarang ditemukan di mobil-mobil lain. Selain itu juga fitur-fitur standarnya seperti Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Web playing, audio shortnya juga lengkap, ada koneksi ke telepon. Kemudian kelebihan yang lain juga ada lapisan soft touch tadi ya, dari tengah sampai ke kiri. Kemudian untuk pengaturan AC-nya sudah digital juga. Bahkan dia sudah dilengkapi dengan Nano X nih. Jadi udara yang dikeluarkan itu sudah antibakteri gitu ya. Sudah ada air purifier-nya yang sudah bisa diatur dual zone juga nih. Jadi antara kanan dan kiri itu bisa beda suhunya. Ini jarang ditemukan di mobil kelas ini. Lengkap dengan pilihan auto juga. Kemudian ada colokan-colokan di bawah ini ya. Ada model Type-C, model Type-A, ada power outlet. Bahkan dilengkapi dengan wireless charger juga. Untuk transmisinya ini dia pakai CVT juga. Tentunya perpindahan giginya lebih halus juga. Ini juga salah satu kelebihannya juga ya, cukup modern dengan rem tangan yang sudah elektrik juga, lengkap dengan auto hold. Kemudian drive mode-nya juga lengkap, bisa untuk normal. Kemudian kalau teman-teman lagi di daerah yang banyak airnya gitu ya, atau basah, kemudian ketika teman-teman lagi jalan di bebatuan atau jalan di lumpur, semuanya bisa diatur sesuai dengan kondisi medan yang teman-teman lalui ya. Ini juga salah satu kelebihannya yang mungkin tidak selengkap ini untuk para kompetitornya. Ada dua cup holder lagi di tengah ini, konsol boxnya pun sudah dilapis kulit ya, jadi empuk kalau buat sandaran tangan. Dan kalau dibuka, selain boxnya besar, dia juga integrate ke AC nih. Jadi kalau teman-teman taruh minuman di sini, akan dingin atau sejuk, yang mungkin ini juga jarang ditemukan di para kompetitornya juga. Di atas ini juga spion dalamnya sudah auto dimming, lampu cabinnya juga dia cukup elegan ya tampilannya. Kemudian ada tempat menyimpan kacamata, dan di kanan kirinya ini juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, bahkan ada lampu tambahnya sudah LED ya. Dan menarik, di atas ini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Dan selain di jok tadi ada airbag ya, kanan kiri, di pilar ini juga ada airbag lagi. Jadi total airbagnya pun sudah ada 6. Jadi keamanannya pun ini juga cukup lengkap gitu ya, karena akan melindungi juga dari samping, amit-amit kalau ada benturan dari samping dengan airbag 6 ini. Jadi secara overall memang ngomongin interior baris pertamanya ini ya, selain dia cukup lengkap ya, kita boleh bilang dia juga memiliki desain yang kelihatan memang modern, kelihatan mewah gitu ya, tidak ketinggalan dari para kompetitornya juga. Cuman untuk kekurangannya sekarang kita bahas ya. Yang pertama, mobil ini sayangnya tidak memiliki sunroof ataupun panoramik. Lalu yang kedua, untuk pengaturan dari kursi drivernya ini semuanya masih manual ya, baik untuk pengaturan sandaran, maju mundurnya. Kemudian untuk pengaturan ketinggian jok itu semuanya masih manual. Terus kekurangan lagi untuk joknya ya, walaupun sudah kulit, tapi sayangnya dia tidak ada ventilated seatnya gitu ya, tidak ada pendingin atau pemanas joknya. Kemudian saya juga kurang suka dengan saklar atau tombol yang di pintu ini ya, padahal sudah ada tombolnya di bagian bawah, malah ditambahin ini gitu ya. Ini warnanya juga hitam, jadi agak kurang elegan gitu ya menurut saya. Kemudian untuk audionya tadi ya, paling karena kameranya dia hanya belakang aja, itu aja, tapi overall dia lengkap fitur-fiturnya. Dan di atas ini paling
Untuk lampunya sayangnya masih kuning ya. Padahal ini secara desain sudah cukup elegan. Kalau seandainya putih, ini dia akan lebih keren lagi. Itu mungkin kekurangan dan kelebihan di baris pertamanya. Kita bongkar untuk interior baris keduanya. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi X-Force Ultimate Dimension ya. Salah satu kelebihannya adalah kelegaannya ya. Ini jauh banget dari depan. Jadi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil SUV low entry gitu ya, yang harganya mirip-mirip ya, ini jauh gitu ya. Karena ini lega, headroomnya juga tinggi. Lalu ada pegangan tangan retract kanan kiri juga. Seatbeltnya juga sudah 3 titik semuanya. Headrestnya ada 3 juga ya. Ini semuanya sudah adjustable. Bahkan di tengahnya ini juga dia dilengkapi dengan armrest ya. Kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri, lengkap dengan cup holder. Salah satu yang saya suka dari X-Force, dia bisa diatur kemiringannya agak banyak gitu ya. Jadi cukup nyaman gitu ya. Lalu untuk di bawah juga ada isofix, ada kantong-kantong dilapis kulit juga di depan ya, di bawah cukup besar, di atas ada lagi kecil-kecil. Masih mendapatkan blower AC belakang juga langsung ya di bawah sini, dan dia juga ada colokan 2 juga ya, model Type C dan Type A. Selain itu, kelebihannya juga tentunya speaker sampai belakang pakai merek Yamaha lebih premium, dan armrestnya dilapis soft touch, lengkap dengan warna-warna chrome untuk door handle-nya, ini juga akan menambah kemewahan. Cuman untuk kekurangannya, yang pertama power window-nya ya. Ini autonya hanya sayangnya di bagian depan aja, jadi belakang kanan kiri termasuk penumpang depan kirinya dia belum auto. Dan sekali lagi ininya ya, warna hitam ya, nggak warna chrome. Kemudian di bagian bawah juga tidak ada tempat penyimpanan, dan di atas tidak ada panoramic glass, dan untuk lampunya sayangnya warna kuning gitu ya. Padahal desainnya sudah elegan gitu. Kalau warna putih akan lebih matching dan lebih kelihatan prestis lagi. Itu aja kekurangan untuk interior baris keduanya. Dan untuk buka bagasinya ini menjadi kelebihan ya, karena dia sudah pakai power tailgate. Jadi bisa dari belakang langsung, atau kalau teman-teman mau buka pakai remote juga bisa, atau dari tombol yang di kanan setir, atau dari kick sensor juga bisa. Kalau teman-teman lagi repot tangannya bisa pakai kick sensor. Jadi ada 4 cara yang sudah power tailgate atau sudah elektrik. Dan bagasinya ini salah satu kelebihannya juga ya, bagasinya tuh gede, tinggi gitu ya. Dan ini lantainya bisa dibuat menjorok ke bawah seperti ini, tentunya akan menambah tinggi lagi. Bahkan dia juga bisa dibuat rata dengan lantainya gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita lipat jok baris keduanya, itu bisa rata juga, dan pelipatannya bisa setengah atau 60%, atau dua-duanya juga bisa, dan hampir rata dengan lantai. Ini juga salah satu kelebihan dari Mitsubishi X-Force juga. Di bagian kanan dia ada tempat-tempat penyimpanan toolkit dongkrak, di kiri juga masih mendapatkan lampu penerangan walaupun masih warna kuning. Dan kalau kita buka karpetnya, ini di bawahnya dia masih memberikan ban cadangan juga. Walaupun masih velg standar atau temporary, tapi setidaknya ada ban cadangan. Ini menjadi kelebihannya juga ya, karena beberapa mobil di kompetitornya ini sekarang sudah mulai tidak memberikan ban cadangan lagi. Jadi kalau ada ban cadangan, kalau kita lagi ada apa-apa di jalan gitu ya, tentunya akan lebih tenang gitu ya, karena kita bisa ganti sendiri. Nah, itu salah satu kelebihannya. Dan untuk kekurangannya, paling kalau dicari ya, itu paling hanya lampunya aja ya, nggak LED. Tapi ya sebenarnya di bagasi untuk dikasih lampu kuning aja sudah cukup sebenarnya. Paling itu aja. Selebihnya overall ini cukup baik, cukup lengkap juga di area bagasi ini. Kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar kekurangan dan kelebihan dari Mitsubishi X-Force yang tipe Ultimate Dimension yang merupakan tipe terlengkapnya ya. Jadi tentunya setiap mobil itu ada kekurangan dan kelebihannya, tapi secara overall untuk X-Force ini memang cukup rekomendasi gitu ya untuk dimiliki. Karena apa? Karena selain dia punya desain yang cukup futuristik gitu ya, bisa tampil beda dibandingkan para kompetitornya. Dia juga memiliki fitur-fitur untuk yang tipe Ultimate Dimension ini lebih lengkap ya, seperti sudah ada ADAS, sudah power tailgate untuk bagasinya, kuncinya sudah keyless, lampu-lampunya sudah LED semuanya, jok kulit, fitur-fitur dari audionya juga lengkap gitu ya. Bahkan kalau teman-teman kurang puas lagi, teman-teman juga masih bisa pilih untuk yang tipe limited edition ya, yang 55 tahun anniversary. Itu ada 4 perbedaan lagi, yang mana ada emblem X-Force di bagian hood dari kap mesinnya, kemudian juga sudah pakai electric mirror yang ada di dalamnya itu ya. Jadi untuk spion dalamnya itu sudah elektrik, bisa nangkap pakai kamera, itu juga bisa menjadi dashcam.
Kemudian juga sudah dilengkapi dengan karpet special edition 55 tahun anniversary Mitsubishi dan juga sudah ditambahin e-wallet. Jadi tentunya teman-teman banyak pilihan dengan harga yang sekarang lagi gede-gedean gitu ya diskonnya. Mungkin dari 429 jutaan teman-teman bisa miliki hanya sekitar 300 jutaan aja. Artinya mobil ini sangat kompetitif kalau dibandingkan dengan daripada beli mobil SUV low entry, mungkin mobil ini patut untuk dipertimbangkan. Selain punya dimensi yang lebih besar, lebih futuristik, fitur-fiturnya lengkap, teman-teman juga tentunya punya kelas di atasnya mobil-mobil SUV entry level. Nah, apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini atau punya pandangan lain? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi X-Force ini, mumpung diskonnya lumayan besar gitu ya, harganya 300 jutaan, langsung aja hubungin ke Anti, nomornya ada di bawah. Bisa langsung di japri, teman-teman kalau pengen nanya nih kira-kira berapa sih net pastinya gitu ya. Kemudian kalau teman-teman pengen hitungan kreditnya juga bisa konsultasikan DP dan angsurannya. Kalau teman-teman pengen lihat unitnya, pengen cobain rasa berkendaranya gitu ya, yang cukup fun to drive juga, teman-teman bisa langsung janjian sama Kak Anti, nomornya ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber barang dari Kacamata Diperas. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasalah di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.